Berikutnya kepada Bapak Dr. Andes Haji Andi Islamuddin MH untuk mengambil tempat di depan yang akan diserahkan kepada Bapak Dr. Haji Ali Yafid SAG MAG. Selanjutnya kepada Bapak Moderator Dr. Andes Haji Muhammad Tahir Arfa MPDI untuk mengambil tempat di depan dan akan diserahkan kepada Bapak Dr. Andes Haji Andi Islamuddin MH. Ini salingan dulu. Dia pun apa nama kurang ada pejabat. Saling berdoakan. Dan akan diserahkan kepada koordinator kegiatan Bapak Hakim Dewa. Senang selalu. Ya, berapa tiba belakang? Izin buang, izin merapat, izin 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Ya, selesai. Ya, berikutnya penyerahan ID card juga kepada koordinator kegiatan Pak Hakim Dewa oleh Bapak Dr. Haji Ali Yafid SAG MPDI. Ya. Selanjutnya acara ke-8 penyerahan goodie bag peserta narasumber dan moderator. Pertama kepada Bapak Dr. Haji Ali Yafid SAG MPDI. Berikutnya kepada Bapak Dr. Andes Haji Andi Islamuddin MH. Selanjutnya kepada Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Tahir Arfa MPDI. Selanjutnya kepada peserta perwakilan dari MTC 4 Bone. Selanjutnya kepada koordinator kegiatan Bapak Hakim Dewa. Masih ada? Dapat mohon kepada Bapak kami mohon kepada Bapak untuk mengambil tempat di depan memberikan penghargaan. Anu, sampai segini nih. Oke. Koordinator.
izin. Rapat. Izin 1, 2, 3. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kalau ada yang bertanya sekarang ini kenapa di Indonesia ini terlalu banyak salam, itu satu pertanda bahwa republik yang kita cintai ini sangat menghargai yang namanya kebajikan. Kita berikan salam kepada seluruh umat yang ada di Indonesia, mulai dari umat Islam, umat Kristen, umat Hindu, umat Buddha, semua ada salamnya untuk merawat atau merajuk kebersamaan. Saya kira itu. Jadi biasa kalau Bapak dan Ibu mendengar Bapak Presiden, Bapak Guru, Bapak Bupati kalau bicara banyak salamnya, malah sekarang ada lagi salam ditambah satu, salam sehat dan salam bahagia untuk kita semua. Baik, yang kita hormati, kita cintai dan kita banggakan bersama Bapak Kepala KPU Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan. Beliau ini adalah salah satu putra terbaik Kabupaten Bone. Tepuk tangan dulu Bapak untuk Pak Dr. Ali Yati MPD. Kalau salah, tak tukar nama raja. Saya kira cocok ya. Ya, kita hormati, kita cintai dan kita banggakan bersama Bapak Ketua FKUB Kabupaten Bone, Toma Lebita, Andri Gurunta, Bapak Profesor Dr. Syarifudin, yang kita hormati, kita cintai dan kita banggakan bersama Bapak Ketua PP Muhammadiyah Kabupaten Bone, Bapak Dr. Andes Muhammad Arfa MPD, yang kita hormati, kita cintai dan kita banggakan bersama Ketua NU mungkin sekaligus sebagai Sekretaris Majelis Ulama Kabupaten Bone, yang kita hormati, kita cintai dan kita banggakan bersama Bapak Ibu seluruh peserta sosialisasi yang insya Allah semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ungkapan rasa syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih dirahmati kekuatan, dirahmati kesehatan dan kesempatan hadir di gedung FKUB Kabupaten Bone ini untuk mengikuti suatu kegiatan, dan kalau menurut pandangan saya kegiatan ini sangat penting untuk kita semua, yaitu sosialisasi menyangkut masalah modernisasi beragama. Bapak dan Ibu, sebelum saya masuk ke apa yang menjadi maksud dan tujuan dilaksanakan kegiatan ini, saya ingin menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada Pak KPU, pada seluruh hadirin, karena saya akan terlambat hadir di tengah-tengah Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati. Tadi saya ditelepon Pak Sekretaris FKUB mengingatkan, karena jujur memang saya lupa bahwa ada acara hari ini karena begitu sibuknya dan begitu banyak kegiatan yang harus ini, sehingga saya lupa. Saya sementara memantau kembali 10 titik lokasi untuk pelaksanaan lomba MTQ ke-30 tingkat Provinsi Selatan. Tadi saya di Masjid Raya di telepon, saya bilang Tapak Karajang ada pegawai waktu jam 10 baru saya tiba, karena ini saya baru di Masjid Raya dan saya harus kunjungi sebelum ini lomba ini. Jadi lomba yang setelah saya keliling, ternyata memang saya kira tidak berlebihan kalau saya sampaikan di tempat ini bahwa masih ada 2 titik lomba Pak KPU yang kelihatannya tidak sesuai dengan apa yang menjadi harapan kita semua. Karena sungguhnya pemerintah daerah Kabupaten Bone atau saya selaku ketua panitia pelaksana ini sudah memberikan kewenangan itu dan membagi habis seluruh tugas dan fungsi.
Tapi ternyata juga namanya manusia biasa yang mampu merencanakan Tuhan jual yang menentukan. Tadi saya coba cek di Masjid Raya dengan panggung utama. Panggung utama tadi sih pada menit sedikit karena tadi malam acara di situ berakhir sampai pukul 1. Masih ada beberapa pembenahan lalu kemudian pagi-pagi sudah menggunakan lomba. Tadi saya coba cek koordinatornya, coba cek EO-nya, ternyata dia masih tidur. Saya bilang, wah, kamu tidak tidur, saya belum pernah tidur dari malam sampai sekarang. Dia bilang, saya belum mandi, saya juga ini sudah keluar dan belum tidak mandi. Kenapa tidak mandi? Karena tadi malam tidak ada tidur. Tidak ada kata lain, sekarang Bapak harus bergerak di sini karena lomba akan segera dimulai. Nah, begitu dia dapat, saya langsung bergeser di sini. Jadi itulah hal-hal sehingga kenapa saya akan terlambat datang di tempat ini. Jadi bukan karena ada kesengajaan atau mau terlambat datang, tapi karena begitu padatnya kegiatan. Baik, Bapak Ibu seluruh peserta sosialisasi yang saya hormati, saya kira dan kita sudah banyak mendengar apa yang disampaikan oleh salah satu putra terbaik Kabupaten Bone. Sekarang kita selalu doakan beliau semoga diberikan kesehatan dan mampu lebih bisa berkontribusi lagi untuk bangsa dan negara yang kita cintai ini. Dan jangan lupa Bone, hari ini kita hadir di tempat ini untuk mengikuti sosialisasi moderasi beragama dan bernegara. Saya kira ini menjadi penting untuk kita semua, karena negara ini memang harus dibangun secara bersama-sama. Sehebat apapun kita, meskipun kendati begitu ada malaikat yang turun dari langit lalu kemudian disuruh mengurus negara ini, kalau dia mau mengurusnya sendiri, saya sangat meyakini bahwa itu tidak akan mungkin bisa terselesaikan. Persoalannya begitu banyak, kompleksitas persoalan begitu banyak untuk mengurus sebuah negara. Jadi oleh sebab itu perlu ada kebersamaan di dalamnya. Lalu kemudian sama kita ketahui bersama-sama bahwa Kementerian Agama itu bukan hanya mengurusi agama Islam, tetapi mengurusi seluruh agama yang ada di wilayah Republik yang dia punya negara kita. Harus kita yakini itu, meskipun kita sadar bahwa 80% masyarakat Indonesia ini adalah beragama Islam, tetapi tidak boleh karena agama Islam ini merasa dirinya mayoritas. Jadi oleh sebab itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, karena kapasitas saya hadir di tempat ini sebagai sekretaris daerah Kabupaten Bone. Sebagai sekretaris daerah Kabupaten Bone, kalau sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang manajemen produksi negara, sekretaris daerah itu adalah pejabat yang berwenang. Saya kira kalau orang sudah berbicara masalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang manajemen produksi negara, itu tidak hanya berlaku di lingkup Kementerian Dalam Negeri, tapi seluruh kementerian yang ada, termasuk Kementerian Agama. Jadi regulasi, aturan perundang-undangan yang digunakan di Kementerian Dalam Negeri hampir sama dan seluruhnya harus sama. Begitu juga digunakan oleh Kementerian Agama. Karena payungnya satu Pak, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Ketika dia berbicara produksi negara, maka payungnya itu. Kemudian dijelaskan di dalam PP Nomor 11 Tahun 2017. Lalu kemudian sudah direvisi. Itulah pedomannya. Nah, aparatur sipil negara ini juga harus merawat ini. Harus merawat ini. Kenapa tidak? Artinya jangan sampai ada kesan yang muncul bahwa yang diberikan kesempatan, misalnya dalam satu wilayah, contohnya di Kabupaten Bone ini, karena mayoritas kita aparatur sipil baru-baru ini saya terima pegawai pindahan dari Bangka. Ini juga harus ditanamkan oleh teman-teman aparatur sipil negara, khususnya teman-teman kita di Kabupaten Bone. Karena kita lihat di Kabupaten Bone ini dengan tidak bermaksud membanggakan Pak Andi, ya, bahwa di Kabupaten Bone ini sangat merawat yang namanya toleransi. Kita ini selalu bersama-sama kegiatan apapun. Bayangkan kalau teman-teman kita ini, Aking, saya akan panggilnya bos Aking. Karena biasa kalau beli bahan bangunan itu Pak, saya di tempatnya Pak Aking. Dan Pak Aking ini misalnya kalau ada tempat-tempat peribadahan, apakah itu masjid dakwah, dia menyumbang. Dan saya kira Ustaz itu kan tidak salah. Tidak salah. Baik Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, saya kira saya atas nama pemerintah daerah Kabupaten Bone, terutama sekretaris daerah Kabupaten Bone sangat berterima kasih dan mengapresiasi, dan yang lebih penting sekali hari ini saya sangat berbangga karena diberi kesempatan hadir di tempat ini lalu kemudian berbicara di toko-toko ini, toko-toko agama kita semua diberikan di mulut Pak Prof, ada Ketua PP Muhammadiyah itu, lalu kemudian ada Pak Andi. Ya, ini sangat luar biasa. Makanya tadi saya sempatkan hadir di sini, Pak Ali, saya sempatkan. Bahwa insya Allah meskipun saya belum tidur,
saya akan hadir di situ sebentar. Kalau saya sudah hadir saya akan izin, lalu kemudian kembali istirahat. Jangan sampai juga terlalu banyak bukan itu menjadi drop. Ya, menjadi drop. Jadi oleh sebab itu, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena tadi kalau saya tidak salah dengar diberi amanah untuk membuka. Yang biasanya itu kalau saya membuka, saya juga menutup, tapi kali ini tidak akan mungkin menutup karena tidak bagus itu kalau kita yang buka bukan kita tutup juga. Tidak bagus itu. Ada negara karena ini kita ada kegiatan-kegiatan yang sedang saya kira dengan memohon ridho, izin dan restu Allah Subhanahu Wa Taala sembari mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Acara dialog, sosialisasi, moderasi beragama dan bernegara saya nyatakan dibuka secara resmi. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Saya kira begitu ya. Cek. Minta maaf tabe puang, tabe alangkah bagusnya mungkin pengambilan dokumentasi dulu puang, narasumber puang. Iya puang. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Kami dicek dulu puang. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam kerukunan. Yang sama-sama kita hormati Bapak narasumber, alhamdulillah sudah hadir bersama dengan kita Bapak Dr. Mandi Suhaib. Tadi dua narasumber telah melaksanakan tugas sekda dan Kebakti Kementerian Agama. Ya, seharusnya yang pandu kita ini sudah boleh datang lain. Ya, buat jatah saya sudah selesai tadi. Nah, tapi yang diberi amanah untuk mendampingi Bapak belum hadir. Satu, saya masih ada di tempat, jadi bisa mendampingi beliau. Saya terima kasih. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena pada siang hari ini menjelang zuhur, alhamdulillah kita masih hadir, ya, untuk bersama-sama mengikuti satu agenda kegiatan. Setelah kita tadi mendengarkan paparan dari dua narasumber, yaitu Bapak Sekda dan Bapak PU, dalam memberikan gambaran kepada kita bagaimana moderasi, ya, moderasi beragama dan bernegara. Ya, sebenarnya kita berharap sebenarnya kedua narasumber itu tadi ya, tinggal, ya, kemudian kita coba mendengarkan konsep-konsep bagaimana moderasi beragama dan bernegara. Nah, setelah itu kita beri kesempatan untuk peserta ya, untuk berdialog. Nah, karena namanya dialog dan sosialisasi. Dan namanya dialog itu ada dua, ya, narasumber dan peserta. Sosialisasi bisa saja hanya sepihak. Namanya sosialisasi karena ada konsep yang ingin ditawarkan. Itu biasanya namanya sosialisasi. Biasanya kalau ada undang-undang yang mau disahkan, itu sebelum dapat pengesahan biasanya sosialisasi dulu. Nah, begitu juga tentang bagaimana moderasi beragama dan bernegara. Nah, pada kesempatan berbahagia ini, karena waktu kita tidak banyak, ya setengah jam, dan waktu salat, nah, itu termasuk salah satu moderasi beragama. Kalau kita bisa berhenti tepat pada waktu, karena moderasi beragama itu tidak berlebihan dan tidak juga ya mengurangi, dalam artian berlebihan ya karena terlalu ekstrim memahami agama,
ya sehingga beragama dinilai sebagai ajaran yang menakutkan dan tidak boleh juga orang yang memahami moderasi yang dimaknai moderasi itu orangnya yang moderat. Orang moderat itu tidak berlebihan, berarti dia ada posisi tengah. Sehingga pakar kita Pak Presya Hiap itu ya mengatakan bahwa pilar dari moderasi atau dalam bahasa agamanya itu wasatia, itu di situ ada pilar keadilan, ada pilar toleransi, kemudian ada juga ya itu tadi penengahnya itu. Nah, kita bicara tentang pilar tadi itu bukan hanya beragama, tetapi termasuk bernegara. Ya, bernegara juga seperti itu. Oleh karena itu ada namanya keseimbangan. Nah, keseimbangan dalam beragama dan keseimbangan dalam bernegara. Keseimbangan beragama itu ada namanya akidah, bagaimana berakidah yang baik, bagaimana beribadah yang baik, bagaimana berakhlak yang baik, dan seterusnya. Kalau kita bicara tentang moderasi agama, jawabannya di Al-Quran. Ya, Al-Quran. Tinggal kita implementasi, mungkin dan perlu pemahaman. Ya, karena kita terus terang, kita banyak bicara tentang moderasi, bicara tentang ukhuwah, bicara tentang kebersamaan, tetapi tataran konsep, tapi implementasinya ini yang diperlukan. Ya, istiqamahnya yang diperlukan, konsistensinya yang diperlukan. Itu saya kira. Ya, kalau dari segi konsep saya kira Al-Quran sudah memberi jawaban. Ya, oleh karena itu dalam kanan sini tidak ada agama lain, tidak ada agama lain. Di sini tadi laporannya semua agama Islam. Jadi kita enak bicara lah. Ya, kalau bicara tentang konsep tidak ada yang hadir agama lain. Ya, selain peserta-peserta ada tadi laporannya sebenarnya. Iya, kalau panitianya muslim tapi betul. Kan harapan kita seperti itu. Kita mau bicara moderasi agama, bukan moderasi agama Islam. Ya, kita ini Islam sehingga kita juga alhamdulillah kita bisa bebas untuk bicara banyak tentang bagaimana konsep. Nah, pada kesempatan ini yang berbahagia ini di tengah-tengah kita hadir narasumber yang insyaallah akan memberikan konsep kepemimpinan, komitmen kebangsaan, wujud moderasi beragama dan bernegara. Jadi kalau bicara tentang kepemimpinan, Rasulullah telah lanjut. Kalau bicara kepemimpinan, jadi bagaimana Rasulullah sifat yang menonjol cuma 4. Ada yang namanya al-amin, ada yang namanya tabligh, ada yang namanya fatana, ada sidik. Dan sampai yang lain-lain. Dan saya kira semua agama seperti ini. Ya, saya kira tidak ada yang tidak menghindar dari sifat alami, semua seperti itu. Jadi saya kira ya, kepemimpinan yang ditawarkan yang namanya moderasi itu, yang moderasi dari keagamaan, ya moderasi dalam aspek kemasyarakatan dan moderasi dalam aspek personal. Ya, bagaimana cara berpikir kita, bagaimana berperilaku kita, bagaimana tindakan kita itu adalah moderasi personal. Nah, saya kira mari kita beri kesempatan kepada narasumber yang waktu kita ya 30 menit. Mungkin juga nanti ada waktu ya 30 menit ini untuk wisata. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Moderator, Dr. Tahir, dan kemudian ada juga yang saya hormati pemberi materi mungkin sebentar Bapak Kiai Haji Pak Rasim, dan yang saya hormati para hadirin Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang sempat hadir, yang memang ini hari sedianya kita hadir juga dari kaum non-muslim, tapi ternyata yang hadir adalah kaum muslim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin lama sekali mungkin duduk sehingga saya lihat ini loyo-loyonya sudah loyo-loyo, tegak semangat, masih jam 11:30, masih segar-segar.
mungkin banyak dari luar dari kecamatan sehingga masih suasananya yang capek dan sehingga masih banyak saya lihat yang kelihatan agak loyo-loyo. Ulangi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tadi Pak Moderator kita dengar bahwa kemarin kami sampaikan oleh Pak Alam, Pak yang dia sekretaris yang banyak di sini kegiatan sekretariat, Pak yang memberikan Pak Lamsa untuk bertemu dengan kita yang terkait dengan tugas komitmen kebangsaan, sehingga kami sedikit mengerucutkan akan menyampaikan terkait dengan toleransi kerukunan dalam keadaan tata negara Indonesia. Jadi saya banyak berbicara di situ bahwa kita aparatur memang harus memperlihatkan bagaimana perilaku dalam relasi beragama sehingga bisa menciptakan Kabupaten Bone yang lebih aman, lebih baik dan lebih meningkatkan kepada kegiatan-kegiatan mensejahterakan masyarakat, yaitu yang sudah selalu dikatakan kalau kami yaitu bahwa Kabupaten Bone yang besar. Bagaimana yang besar itu? Yaitu bagaimana kita masyarakat di Kabupaten Bone bisa menggaungkan dalam kehidupan, dalam berbangsa, dalam bernegara, dalam berdaerah adalah yang mandiri. Artinya mandiri adalah ya Bapak ini sebagai SEM bisa bekerja dengan profesional, dengan baik dalam rangka untuk menciptakan Kabupaten Bone yang lebih bagus. Itu mandiri. Artinya kita bisa menggunakan pembinaan kepada masyarakat yang di bawah dengan sektor yang kita masing-masing. Kita dalam agama, ada yang ekonomi, ada yang pemerintahan dan lain sebagainya. Jadi secara umumnya bahwa di dunia hadir suku Bugis semua mungkin, tapi ada suku Makassar, ada Batak, ada Jawa, ada Lanang, harus kita saling menghargai. Yang katanya tadi Bapak Moderator, harus kita membentuk kebersamaan, harus kita bersatu. Kalau kita di Bone ada yang menjadi petua Bugis kita yang selalu orang tua kita sampaikan, yaitu adalah bagaimana kita menciptakan mamulu si lupa, meliru si pakaide, reba si patukung, manis si parampe. Jadi memang kita Indonesia ini yang skop kecilnya di Kabupaten Bone sangat elok sekali. Bagaimana kita membangun persatuan dan kesatuan itu kalimat mandiri. Kemudian membesar, berdaya saing. Artinya berdaya saing adalah kita semua cerdas, kita pintar, kita mampu memperlihatkan kemampuan kita. Kalau ada sesuatu yang serba dilematis, ada solusinya. Kita memberikan solusi yang ada di bawah sebagai di kantor agama. Makanya demikian juga sebenarnya Kristen, demikian juga Katolik, demikian juga Buddha harus berada di tengah-tengah umatnya untuk membangun Kabupaten Bone yang berdaya saing, yang cerdas, mampu yang terbaik dari seluruh kabupaten yang ada di Sulawesi Selatan. Yang mungkin kita lihat tadi malam, kemarin sempat tadi malam, bahwa tadi malam itu acara semua kabupaten, Bapak Bupatinya, Sekdanya, saya tadi cerita saya sempat di waktu tadi mengakui kegiatan kita tadi malam yang seperti katanya kegiatan ya yang memanage acara ini, sehingga dia bilang sama dengan kegiatannya tingkat nasional, malahan katanya sama dengan kegiatannya tingkat internasional. Begitu hebatnya, begitu bagusnya dia runut, dia susun acara tadi malam, mulai dari acara awal sampai terakhir. Ada juga kritik yang berkaitan dengan Bapak kalau kritik membangun. Ini kenapa katanya hadir, kenapa katanya penyanyi hadir? Iya, di samping kita yang bertanding lagu, ada juga yang menghibur kita. Terutama untuk Bapak Soekarno. Jadi pemerintah kita di Bone, maka saya beliau memang terima kasih bahwa kita ini memang bagaimana kita membangun Kabupaten Bone ini sehingga bisa lebih bagus, bisa lebih baik dibanding dengan kabupaten-kabupaten yang lain. Yang tadi malam bupatinya, sekdanya, bupati rombongannya malahan mengakui artinya bisa kita ada jalan kepada kontingen. Kalau ada berkritik tidak apa-apa, tetapi dia mengakui tadi malam. Memang kita terhalang oleh hujan, tapi kita selalu mengatakan bahwa hujan itu adalah kebahagiaan.
kebahagiaan katanya, menjadi awal dari kenikmatan katanya begitu kan. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, sedikit saya ambil di sana karena saya termasuk sangat memberikan respon terhadap moderasi agama yang paling alam. Dengan tampilnya Kabupaten Goa, kalau tidak salah, ya di depan itu ada orang Hindunya, ada orang Kristennya, ada orang Budanya, ada banyak orang yang pakai isu dan lain-lain. Tidak juga mau kemarin di Kabupaten Bone, insya Allah. Ini di sisa yang disampaikan tadi Bapak Moderator, bagaimana kita mengimplementasikan, bagaimana kita mengajarkan kepada keluarga-keluarga semua di masyarakat di bawah, sebab kita itu yang berada di depan, di jalur terdepan untuk berhadapan dengan masyarakat, memberikan pembinaan sehingga masyarakat kita yang di bawah bisa lebih bagus, bisa berdaya saing. Makanya itu dia misinya, filosofinya yang dibangun oleh Bapak Bupati dengan Pak Wakil Bupati, yaitu Bone mandiri dan berdaya saing. Terakhir apa? Dia mau menjadi sejahtera, membesar. Sejahtera. Kenapa dia bilang sejahtera? Supaya baik semua, bahagia semua, ekonomi tak terjamin, keluarga baik-baik semua, tidak ada yang selalu berkonflik, istrinya cemburu karena bapaknya yang macam-macam dan dilarang begitu. Harus kita sejahtera semua. Jadi ibu-ibu, kita di Bone ini mengharapkan bagaimana terbentuk keluarga yang bahagia dan sakinah, insya Allah. Jadi di samping dunia yang kita ingin rebut, juga akhirat juga yang kita harapkan, sehingga kita semua berbahagia dunia dan akhirat. Itu yang kita harapkan. Bahwa kami tidak terlepas bahwa ada 5 perekat persatuan yang kita tidak bisa lupakan. Yaitu 1, dan itu tidak bisa diganggu ini, Pancasila. Harus kita betul-betul mampu mengimplementasikan di bawah supaya moderasi beragama bisa berjalan dengan Pancasila itu jangan berkelahi, jangan ada konflik antara kita beragama. Di Indonesia diakui bahwa ketuhanan yang Maha Esa. Jadi itu adalah perekat Satria Istimewa itu Pancasila. Kedua, Undang-Undang Dasar 45 itu sudah digariskan bahwa itu menjadi dasar negara kita. Dasar untuk membuat perekat bersatu kita. Kemudian ketiga, Sang Merah Putih. Masih ada yang kurang saya kalau hari-hari kebesaran masih kurang kasih berdiri bendera merah putihnya. Ini acara kita, acara MTQI. Saya mau itu sebenarnya pembahasan juga mau sebenarnya, Pak Wakil Bupati mau juga sebenarnya semua musbida mau itu mulai dari perbatasan. Mulai dari perbatasan itu Maros boleh, Sengkang boleh, Sinjai boleh, berdiri semua bendera Yasta. Sebagai bukti bahwa kita bersatu, merespon, memberikan supporting terhadap kegiatan-kegiatan kita. Bu, itu yang saya harus diperlihatkan. Jadi itu harapan kita. Artinya kita mau begitu, Bu. Demikian juga Kabupaten Bone kita mau ini menjadi bersih, menjadi baik. Tapi itu yang utama dulu. Kalau bilang nih pemerintah ada cara kasih naik semua bendera hias, saya minta kemarin kita harap Pak Camat, Pak Lurah mungkin cukup tokoh agama yang penting, tokoh agama Islam, tokoh agama Kristen, tokoh agama Katolik itu yang di kota untuk camat, untuk di kota di sini dan kelihatan selalu mendapat juara memang. Karena saya dukung oleh tokoh, saya anggap memang itu. Kalau ada saya mitra saya ada FKB, Forum Komunikasi Umat Beragama. Itu banyak mengatakan itu hayalan, biar hayalan. Yang penting hayalannya bagus. Artinya kan susah katanya tidak begitu. Tapi yang penting doa dan implementasi kalau katanya Pak Moderator yang kita lakukan. Kalau sudah kita implementasikan, insya Allah tunggu sisa Tuhan bagaimana yang diberikan kita dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu terkait dengan nama besar. Kemudian kedua alat penegak juga bahasa Indonesia. Memang jangan lupa bahasa Indonesia, biar pintar bahasa Inggris, jangan lupa bahasa Indonesia. Nanti bahasa Inggris saja kita tahu itu juga bukan itu, tapi kalau ada kita tahu bahasa Inggris, bahasa Indonesia punya dasar bagus juga, bahasa Jerman dan lain-lain. Itu kemampuan untuk kita berdaya saing dengan kelompok-kelompok masyarakat dalam kita bersaing. Kemudian juga Sumpah Pemuda.
Terkait dengan Sumpah Pemuda itu menjadi alat perekat juga. Kita ingat dulu, itu dulu kalau kita tidak bersumpah pemuda, ada kita berpisah-pisah, ada yang Java, ada yang Celebes, apa dan lain. Tapi kita sudah katakan bahwa dalam Sumpah Pemuda Indonesia itu adalah Indonesia semua satu dan lain. Itu harapan kita, bagaimana kita membangun Indonesia ini bisa menjadi satu yang implementasinya di Kabupaten Bone. Kemudian kedua, ini saya bicara banyak Pancasila karena kami banyak bergaul saya di Keskampol, saya bekerja di Keskampol, Kesatuan Bangsa dan Politik, sehingga dalam membangun moderasi ini selalu menerapkan bagaimana kita implementasinya dalam berperilaku Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Pancasila dengan motto Bhinneka Tunggal Ika. Jadi Bhinneka Tunggal Ika kita semua, Bhinneka Tunggal itu berbeda-beda, tapi tetap kita satu. Ada agamanya berbeda, ada bahasanya berbeda, ada warna kulitnya berbeda, tetapi semua ada kelebihannya. Yang dibilang yang tidak cantik tidak ada kelebihannya. Biar tidak cantik itu ada juga kelebihannya. Mungkin pintar di memasak. Yang cantik-cantik, yang putih-putih, jadi jangan lihat putihnya, jangan lihat hitamnya, coklatnya. Yang penting kita adalah harus menghargai, saling menghargai sebagai ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahwa kita ciptakan ada kelebihan-kelebihan di antara kita. Jadi itu bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati. Kemudian selanjutnya, Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika harus dihayati dan diperlihatkan dalam setiap praktek kemerdekaan tadi, Pak Moderator. Harus ada implementasi kita lakukan dalam kegiatan-kegiatan kita berkomunikasi di lingkungan. Itu harus kita lihatkan bagaimana kita mengimplementasikan jiwa-jiwa sesuai dengan Pancasilais. Kemudian kelima, yang berjanji saat itu adalah daerah-daerah yang sebenarnya bisa menjadi negara tersendiri. Ya dulu negara kita, dulu kita bisa kasih berdiri negara-negara, ada negara Sulawesi, ada negara Sumatera, tapi kita mau bersatu sebagai negara kesatuan Republik Indonesia. Oleh karenanya orangnya, agamanya, adatnya, budayanya, dan bahasanya harus tetap dominan di setiap daerah masing-masing. Harus kita saling menghargai. Sangat penting dicantumkan dalam harus negara melindungi semua masyarakatnya. Masih bisa. Jadi itu. Dari Pancasila itu sangatlah selaras dengan agama, adat, budaya Nusantara. Juga seharusnya agama, adat, dan budaya Nusantara sangat diselaraskan dengan Pancasila. Sikap pemerintah daerah Bone terhadap isu-isu antar agama dalam rangka melaksanakan tugas-tugas mewujudkan, membina, memelihara, dan meningkatkan kualitas kerukunan demi tetap tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia telah menjadi kewajiban pemerintah daerah untuk selalu memperhatikan, bersikap, dan memberi tanggapan terhadap semua isu peristiwa yang berkenaan dengan hubungan antar agama. Makanya kemarin Pak, kita agak bersedih mendengarkan bahwa kita lagi mendapat sorotan dengan adanya khilafah Muslim, yang itu yang dari Malawa, kemudian ke Botocani, tapi ada negeri Temurake, Jambi, Ayaan mungkin dari Botocani di sini. Itu Botocani tersoroti bahwa ada pegawai negeri yang terlibat. Mungkin karena saya bilang sama Intel pada saat itu, mungkin karena ketidaktahuan saja bahwa ajaran itu dilarang. Dia itu kalau khilafah Muslim dianggap semua itu. Kalau kita bicara begini bid'ah, kalau itu Pancasila bid'ah, bendera itu bid'ah. Itu kan bisa merusak negara kita. Makanya saya bilang tadi harus secepatnya mungkin Pak Moderator, Pak Kiai turun untuk mengimplementasikan bagaimana itu negara kita, supaya jangan terjadi perkotak-kotakan, jangan terjadi konflik sebelum menjadi besar. Dan saya kasih tahu ini hari di Botocani, karena
ada di sana. Kemarin juga sampai ada pesantren, tapi tidak setelah ditelusuri tidak ada lain. Tapi kemarin kan ada ditangkap di Malawa, semula tidak terjadi. Kalau kita bilang ada kemarin terjadi, bisa jadi kalau ada orang di sini tahu di Amali itu ada binaan saya di situ, tapi bagus nih dan lagu di situ dia tidak suka pemerintah dan lain dia tidak akui negara kita adalah. Tapi alhamdulillah, nah ini tugasnya kita dan kita semua yang hadir pada kesempatan ini memberikan bagaimana perilaku terhadap negara yang bagus. Sebab negara tidak ada lain bagaimana mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya. Lanjut, terhadap isu-isu antaragama, pemerintah daerah mempunyai sikap atau pandangan sebagai berikut. 1. Bahwa kerumunan, terlebih-lebih kerumunan antaragama adalah sangat penting dan sangat strategi sebagai fondasi pembangunan. Keberhasilan mewujudkan kerukunan, keamanan, dan kedamaian akan memberikan kesempatan kepada negara untuk mampu membangun lebih baik dan maksimal. Jadi juga bagaimana menciptakan keamanan yang bagus. Kalau suatu camat, saya camat di Tanah Teriakang tahun 99 sampai tahun 2004. Itu ada di Sintabero, itu juga sesat itu dalam waktu itu. Tapi alhamdulillah lama itu nanti camat kan baru alhamdulillah selesai. Saya hadirkan dulu bersama Pakem waktu itu, dan Pakem memutuskan bahwa itu ajarannya sesat. Itu hati-hati semua yang sekarang ini dengan kemajuan juga semakin banyak ajaran-ajaran atau kepercayaan yang ada. Yang penting kita negara kita ada 5 saja yang diakui. Nah itu mungkin sebentar kita jelaskan bahwa isu agama adalah isu yang paling sensitif di antara isu-isu yang sangat sensitif sekali tergantung itu yang saya katakan tadi dengan agama, yang saya katakan sama tadi yang diamali dan lain-lain yang punya tugas 3. Bahwa forum kerukunan umat beragama di dalam mengantisipasi isu-isu agama dalam ini kami melakukan ini bagaimana mengantisipasi isu-isu yang ada di luar untuk menciptakan Indonesia tetap utuh sama dengan di Kabupaten Bone. Dari permasalahan agama, khususnya permasalahan antar agama, selalu berusaha menyelesaikan masalah yang muncul dengan mengedepankan musyawarah sampai permasalahannya dapat diselesaikan dengan baik. Jadi kalau ada masalah kita bicarakan dan diselesaikan dengan baik. Bahwa forum kerukunan umat beragama, tapi saya tidak hadir teman kita dari Kristen, teman kita dari Buddha, kepala Buddha, tapi karena sibuk semua, yang di luar ini banyak yang disibukkan. Tidak tahu kapan besok mungkin ada pengakuan, kemudian dibawa ke tempatnya dari Katolik, kadang-kadang ada salah itu. Mungkin itu sehingga dia tidak hadir. Harapan saya sebenarnya, tapi ini katanya panitianya semua moderasi beragama, macam-macam umat agama yang menjadi panitia. Tapi alhamdulillah yang hadir yang rajin adalah dari Islam, karena tidak semua hadir dari agama lain. Tapi sebenarnya saya mau agama lain juga hadir, tapi mungkin karena ada sesuatu, artinya ada kesibukan. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, saya sedikit lanjut bahwa forum kerukunan umat beragama di dalam menyikapi segala permasalahan antar agama selalu berpedoman dengan beberapa sikap, yaitu 1. Segala masalah antar agama diselesaikan dengan musyawarah dari hati ke hati. Itu mungkin bisa menjadi penggarisan. 2. Masalah yang kecil pantang untuk dibesar-besarkan. Bukan masalah kemuliaan dan lain sama dengan kita katakan tadi, jangan dibesar-besarkan, tapi diselesaikan dengan baik. Artinya disadarkan mereka salehkah dengan apa dasarnya dan lain sebagainya. 3. Tidak menyebarluaskan masalah-masalah antar agama. Kalau ada masalah-masalah terjadi di Kabupaten Bone kita hadir ini, disampaikan kepada masyarakat, jangan dibesar-besarkan, jangan disebarluaskan. Kemudian 4, masalah yang sudah selesai dengan baik pantang untuk
diungkit-ungkit lagi yang sudah selesai. Biasanya kan misalnya yang Kamero yang bikin selesai tidak ada yang dibukakan. Kan tempatnya dibukakan kemarin. Sama dia Mali ya selesai ini karena kelihatan yang 2 orang di situ sudah memberikan penghargaan kepada NKRI. Sisa mau kalau di sini pasti ada hadir mungkin dari Ketua Amali, pasti tahu. Nah, itu bisa dibina bagaimana membina karena itu saudara kita, keluarga kita di Kabupaten Bone yang pada akhirnya kita harapkan adalah menciptakan mereka sadar dalam membahagiakan kota Kabupaten Bone. Terakhir, tidak bermain-main dengan isu agama. Besok itu ada yang suka main-main dengan isu agama, jangan. Sebab itu persoalan sangat riskan sekali dan potensi untuk terjadi konflik. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, sinkronisasi program dalam menjaga kerukunan beragama. Jadi saya di Geskampol memang punya tugas itu sehingga saya banyak komunikasi dengan apakah Depak, apa tokoh agama, FKUB untuk menciptakan bagaimana menjaga kerukunan beragama yang menjadi tugas bapak dan ibu-ibu untuk yang katanya tadi Pak Moderator mengimplementasikan, menjadikan perilaku faktual kepada masyarakat, yaitu 1, mensinkronisasi program dan instansi vertikal dan majelis-majelis agama keputusan-keputusan bersama terkait pelaksanaan Hari Raya Keagamaan dan harus kita saling menghargai. Kemudian kedua, sinkronisasi program dengan instansi vertikal kabupaten kota dalam mengantisipasi radikalisme. Mungkin kita sudah tahu yang mana radikalisme, kalau biasa ada yang seakan-akan khilafah dan lain-lain, semua orang salah, hanya yang benar ada dia. Kalau pernah kita duduki dia saat dia perbaiki dulu dan lain-lain, padahal sama-sama jikir dan lain-lain. Itu nanti kalau mungkin lebih jelas sekali diketahui oleh Pak Moderator akan dijelaskan. Kita di Bone banyak begitu dan lain. Alhamdulillah waktu kecaman juga tapi setelah kita bina bisa dengan pelan. Artinya yang kita biasanya ada ajaran keras, ada ajaran yang tengah-tengah yang sama ini dengan moderasi. Kemudian sinkronisasi program dengan instansi vertikal dalam meningkatkan silaturahmi dalam peringatan hari besar keagamaan seperti buka puasa bersama dan lain. Kemudian selanjutnya bekerjasama dengan Kanwil Kemenang dalam menyiapkan guru agama, itu kita lakukan juga. Kemudian bantuan kepada personal KB kami dengan ini dilakukan sekarang. Kami sudah melakukan seminar nasional yang ini gaungnya besar juga di antara kabupaten-kabupaten yang ada di Indonesia, bukan selatan di Indonesia. Tadi malam sampai ada tanyakan Pak Andi Irwan, Pak Bupati Sidra, kisah ada di bantuannya FKB, sangat besar karena kita anggap di sini di Bone ini FKB itu adalah tokoh masyarakat. Memang harus difasilitasi dalam kegiatan-kegiatan menjadi mitra pemerintah dalam membangun masyarakat Kabupaten Bone yang lebih bagus, apalagi